Halo guys, selamat datang kembali di channel Hariware. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas mengenai beberapa insiden ataupun tragedi, yang salah satunya adalah tragedi Gua Gollum. Pada bulan Agustus 2005, ada 5 orang dewasa yang memutuskan untuk menjelajahi sebuah gua bawah laut, yang memang gua itu tidak dikenal atau kurang dikenal, yang berada di sisi gunung Y atau Y di Provo di Utah. Dan gua ini dikenal dengan nama Gua Kematian atau Death Cave. Tanpa mereka sadari, bahaya mematikan ternyata menanti di dalam gua tersebut. Dan tragisnya, setelah pengalaman mereka, hanya satu dari mereka yang akan kembali dengan selamat. Pada hari Rabu 17 Agustus 2005, pada saat itu, kelima teman ini berkumpul untuk makan malam, dan obrolan mereka beralih ke gua rahasia yang berada di sisi gunung Y, yang terletak dekat dengan kampus mereka. Banyak mahasiswa lokal yang tahu tentang gua ini, walaupun setahun sebelumnya ada 2 penjelajah gua muda yang sudah melakukan survei ke Gua Gollum. Tapi gua ini tampaknya menurut mereka tidak ramah, karena ada air yang setinggi sekitar 30 cm dan terowongan yang tingginya hanya sekitar 1,2 meter saja. Dan mereka harus merangkak melewati hampir 30 meter terowongan yang dipenuhi dengan air. Sehingga Gua Gollum ini bukanlah gua yang bisa ataupun aman untuk dimasuki oleh para pemula. Meski tantangan itu terlihat menakutkan, namun rasa ingin tahu dari mahasiswa atau 5 orang ini untuk menemukan bagian rahasia gua tersebut membuat mereka penasaran. Pada malam itu, mereka memutuskan untuk menjelajahi gua yang gelap dan misterius. Sekitar jam 2 pagi, mereka tiba di lokasi. Setelah beberapa saat duduk di luar, mereka mulai menjelajahi terowongan yang dipenuhi air tersebut. Seseorang yang bernama Jennifer Gilbreth yang pernah melewati terowongan itu sebelumnya meyakinkan teman-temannya bahwa mereka bisa menahan nafas dan berenang sejauh 4,5 meter ke gua berikutnya. Di dalam gua tersebut memang banyak kanal-kanal ataupun cabang-cabang dari terowongan yang bisa menuju ke terowongan selanjutnya atau gua selanjutnya. Namun mereka harus melewati semacam sumur yang berisi air dan harus menyelam ke bawah tanah tersebut untuk bisa tiba di kanal ataupun lorong selanjutnya. Meskipun Jennifer ini dia pernah mengalami hipotermia sebelumnya karena mencoba menyelam di dalam sumur tersebut. Namun semangatnya untuk menunjukkan tempat rahasia itu sangat tinggi pada saat itu. Teman yang kelima yang bernama Joseph Ferguson memilih untuk menunggu di luar hanya dengan 1 senter saja. Keempat teman lainnya menuruni lorong sempit yang ada di gua tersebut. Sekitar jam 4:30 pagi, mereka mulai masuk ke dalam air. Jennifer yang memimpin diikuti oleh Black, Scott, dan Ariel. Dengan tali yang terikat di gua utama, mereka berharap bisa kembali dengan mudah. Namun ternyata masalah mulai muncul saat mereka berenang ke gua kecil yang berjarak hanya 4,5 meter. Joseph menunggu di luar, dan setelah hampir 1 jam menunggu tanpa ada tanda-tanda teman-temannya, dia mulai khawatir dan menghubungi beberapa teman yang lebih berpengalaman dengan gua, sebelum akhirnya dia menghubungi polisi. Dan ternyata di dalam gua, keempat teman yang berenang tadi mulai merasakan dampak dari udara yang buruk. Dan gua itu tidak memiliki aliran udara yang baik, sehingga kadar oksigen di dalamnya menurun dan karbon dioksida di dalam lorong tersebut mulai menumpuk. Dan setelah beberapa saat, mereka menyadari bahwa bernafas menjadi semakin sulit di dalam sana. Jennifer berusaha menemukan jalan keluar pada saat itu, tetapi mereka kehilangan kesadaran karena kekurangan oksigen. Setelah Ariel dan Black berusaha keluar, mereka juga terjebak dalam keadaan panik. Ketika Joseph akhirnya mendapatkan bantuan, upaya penyelamatan dilakukan dengan memompa udara ke dalam gua tersebut. Kita bisa menyaksikan bagaimana gambaran penyelamatan mereka. Namun, saat tim penyelamat berhasil masuk, mereka menemukan tubuh Jennifer mengambang di dalam terowongan yang diikuti oleh Ariel, Black, dan Scott.
Keempat teman ini yang masih muda dan penuh semangat mengalami tragedi yang menyedihkan. Setelah kejadian tersebut, pintu masuk gua itu diisi beton untuk mencegah tragedi serupa terjadi lagi. Dan ternyata Gua Gollum kini dikenal sebagai pengingat akan bahaya yang mengintai di balik lorong-lorong yang kecil tersebut. Menurut informasi, mereka tidak mengetahui bagaimana gua tersebut dinamakan Gua Gollum. Namun menurut mereka, Gollum adalah salah satu karakter dari film The Lord of the Ring dan penggambaran gua tersebut digambarkan seperti gua yang terdapat di dalam film itu. Dan itulah salah satu dari insiden ataupun tragedi Gua Gollum yang juga menarik untuk diceritakan dan ternyata muncul ke permukaan pada saat ini. Ada satu lagi insiden yang dialami oleh anak muda juga, namun yang berasal dari Thailand. Insiden ini juga merupakan kisah yang menegangkan. Pada tanggal 23 Juni 2018, ada 12 anggota tim sepak bola remaja yang dikenal sebagai White Boars bersama pelatih mereka yang bernama Eka Pol Chantawong memulai petualangan di Gua Tam Luang, Chiang Rai, Thailand. Dan hari itu adalah hari istimewa karena salah satu anggota tersebut merayakan ulang tahun yang ke-17. Setelah latihan, mereka bersepeda menuju gua dan dengan semangat tinggi. Mereka berencana untuk menjelajahi area yang sudah familiar bagi mereka mengenai gua tersebut. Namun saat mereka masuk ke dalam gua, ternyata cuaca kemudian berubah. Hujan deras mulai turun dan air mulai menggenangi gua. Dan para remaja yang awalnya hanya berencana menjelajah selama 1 jam, mereka terjebak dalam kondisi yang semakin berbahaya. Mereka berusaha kembali, tetapi air terus meningkat, memaksa mereka untuk bergerak lebih dalam ke gua mencari tempat berlindung. Setelah beberapa saat, mereka menemukan sebuah rak batu kecil sekitar 4 km dari pintu masuk. Dan di titik yang biasanya kering, perlahan mulai terendam dengan air. Mereka terkurung tanpa makanan dan dengan hanya sedikit air, mereka terpaksa berjuang untuk bertahan hidup dalam kegelapan. Seorang yang bernama Ake, yang merupakan pelatih yang juga seorang mantan biksu, mengajarkan teknik meditasi untuk membantu anak-anak tetap tenang dan menghemat oksigen. Dan ternyata mereka menggunakan air yang menetes dari dinding gua untuk bertahan hidup. Sementara itu di luar gua, keluarga dan teman-teman mulai cemas ketika anak-anak tidak kunjung pulang. Setelah menemukan sepeda dan barang-barang mereka di luar gua, orang tua mereka segera melaporkan kehilangan itu kepada pihak yang berwenang. Pencarian pun dimulai dan melibatkan tim penyelamat lokal, polisi dan angkatan laut di Thailand, serta relawan dari komunitas. Setelah beberapa hari pencarian tanpa hasil, situasi menjadi semakin menegangkan. Tim penyelamat menghadapi tantangan yang berat, termasuk air yang terus meningkat dan kondisi cuaca yang semakin buruk. Namun, harapan mulai tumbuh ketika 2 penyelam asal Inggris yang bernama John Volanthen dan Rick Stanton berhasil menemukan jejak anak-anak itu di dalam gua. Mereka menemukan sebuah kantung udara yang digunakan oleh para remaja tersebut untuk berlindung. Dan singkat cerita, setelah 9 hari terjebak, pada 2 Juli, penemuan yang mengembirakan terjadi. 2 penyelam menemukan anak-anak dan pelatih dan ternyata masih dalam keadaan hidup. Tentunya mereka merasakan kebahagiaan yang luar biasa saat mendengar suara anak-anak tersebut menjawab pertanyaan mereka. "Berapa banyak dari kalian?" tanya John. "Ada 13," jawab mereka. Dan momen ini menjadi berita luar biasa dan menghidupkan kembali harapan di kalangan keluarga dan tim penyelamat pada saat itu. Namun tantangan baru muncul. Bagaimana cara menyelamatkan mereka dari kedalaman gua yang berbahaya? Sementara para penyelam sudah masuk ke dalam gua tersebut. Namun bagaimana proses untuk menyelamatkan mereka yang ada di dalam gua itu? Para penyelamat segera merencanakan operasi penyelamatan yang kompleks. Tentunya tim penyelamat harus berhadapan dengan air yang keruh dan arus yang kuat yang berada di dalam gua itu, serta jalur yang sempit dan berbahaya. Dan untuk menjaga keselamatan sekelompok orang tersebut, mereka diberi masker udara dan diikat pada penyelam yang berpengalaman itu.
Kemudian proses penyelamatan ini dimulai pada 8 Juli dan berlangsung selama 3 hari. Setiap anak dievakuasi secara bergiliran dengan tim penyelamat bekerja tanpa henti. Mereka juga harus mengarungi jalur yang gelap dan dingin dengan suhu air yang juga tentunya sangat rendah. Dalam beberapa bagian, penyelam harus melepaskan tabung oksigen mereka untuk bisa melewati celah yang sempit. Tentunya ini tidak terbayangkan bagaimana sempitnya celah-celah tersebut, dan juga itu berisi air yang sangat deras. Akhirnya pada 10 Juli, semua anak dan pelatih berhasil diselamatkan, dan suasana haru dan sukacita melanda saat mereka tiba di permukaan. Masyarakat juga berkumpul seperti biasa menyambut mereka dan bersorak. Namun, ada tragedi yang juga menyertai momen bahagia tersebut. Seorang penyelam yang bernama Saman Gunan juga meninggal saat menjalankan tugasnya untuk menyelamatkan para kelompok tersebut di dalam gua. Dan tentunya, kisah penyelamatan ini menjadi simbol keberanian dan ketahanan manusia. Dan pada saat itu, mereka ternyata bisa bertahan selama lebih dari 5 hari di dalam gua tersebut. Akhirnya mereka juga menjalani masa pemulihan di rumah sakit sebelum akhirnya diperbolehkan pulang dan bersatu kembali dengan keluarga mereka. Itulah yang terjadi, dan 2 insiden tersebut tentunya menjelaskan bagaimana bahayanya mengarungi gua yang tidak ofisial ataupun tidak resmi. Kita juga tidak mengetahui penghuni-penghuni yang terdapat di dalam gua tersebut, ataupun bagaimana medan di bawah tanah tersebut. Dan tentunya sangat banyak gua-gua yang terdapat di seluruh bagian di dunia ini. Dan ini adalah salah satu dari banyak insiden yang terjadi di seluruh dunia. Mungkin itu dulu, kita akan membahas mengenai hal yang menarik lainnya pada video mendatang. Tetap nantikan video selanjutnya. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, berlangganan, maupun memberikan super thanks-nya untuk Hariware. Dan kita selalu mengapresiasi dukungan-dukungan dan support dari kalian semua. Dan jangan lupa untuk berkomentar di bawah dan berikan dukungan untuk channel ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi.